Baby Queen. Saya memang menulis itu The Queen is Born. Queen di sini tuh adalah perempuan ya. Perempuan itu adalah seorang ratu. Ratu yang dimana dia akan bersanding dengan seorang raja yang memang dalam artian itu sepemikiran sama dia nantinya. Karena saya percaya once ketika seorang anak perempuan lahir ke dunia atau anak laki-laki, di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya. Jodoh, maut, dan rezekinya. Jadi saya berdoa dan keinginan saya adalah anak putri kami bisa menjadi seorang ratu yang nantinya akan mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberikan tatah mahkota tertingginya. Seperti saya sekarang yang memberikan tatah mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya. Setelah istri saya pasti. Nanti akan mungkin di namanya itu akan pakai kayak angka lagi nggak sih Kak? Kan kayak air ada angkanya unik gitu ya. Ya. Ada hal unik apa nih mungkin kejutan baru? Hal unik, oke. Saya bocorin. Saya bocorin ini ya. Nama tengahnya itu adalah Sabay. Sabay artinya? Sabay dalam bahasa Minang itu adalah seorang perempuan yang punya karisma, punya aura yang luar biasa. Dan kalau teman-teman pasti tahu ada cerita rakyat Sabaynan Alui atau layaknya seperti Mulan Indonesia lah. Nah, jadi saya ingin menempatkan dia seperti itu. Di saat hatinya sangat lembut sekali, karakteristiknya sangat lembut, penyayang keluarga. Namun dia bisa menjadi ganas ketika orang yang disayanginya itu tersakiti, seperti itu. Jadi saya ingin menaruh nama dia akan menjadi seorang perempuan yang independen dan dia akan menjadi wanita yang betul-betul punya iman untuk mahal lah intinya gitu, berkelas, pendiriannya teguh gitu loh. Jadi saya kasih nama Sabay Akbar. Nah, masih banyak tuh dibocorin. Udah ada di Instagram kali. Nama depannya. Nama depannya itu BBA ya. P. Beda-beda. Pokoknya ditunggu nanti sebentar lagi akan dibocorkan namanya. Kalau kamu gimana harapannya? Harapannya ya sama pastinya. Sama. Mbak Ir sendiri sampai sejauh ini kondisi alhamdulillah ya kali ini kan lagi rame dengan adanya metode ERAX ya, yang jadi setelah operasi sesar itu udah bisa mobilitas gitu, dan kebetulan di sini sama aku pun juga menjalankan hal yang sama. Jadi setelah operasi itu udah keluar ruang operasi itu udah bisa nengkuk kaki, udah bisa pindah ranjang sendiri tanpa bantuan suster, bahkan suami aja bingung ya. Malam-malam udah bisa jalan. Udah bisa jalan-jalan gitu, jadi emang luar biasa sih. Nggak ada rasa takut lagi akan operasi sesar tuh menyakitkan, recovery-nya lama tuh udah nggak kayak gitu lagi kan. Udah modern banget. Modern. Kalau respon abangnya seperti apa? Ya. Itu menarik. Lucu banget. Ini udah menjadi kekhawatiran aku sih dari udah lama ya. Karena setiap kali waktu hamil pun dikasih tahu kayak, abang ini tuh adik kamu loh dalam perutnya. Terus dia tuh kayak pura-pura nggak mau denger gitu loh. Terus malah kayak ngambek gitu. Waduh gimana ya kalau nanti adiknya udah lahir. Terus emang seperti itu sih awalnya. Pas pertama-tama kita ajak dideketin ke adiknya, dia nggak mau. Dia ini mulu gitu, maunya menjauh mau keluar terus dari ruang rawat gitu. Tapi setelah beberapa kali akhirnya mau ya, udah mau dicium adiknya gitu, tapi pelan-pelan gitu. Tapi kita nggak tahu nih nanti bagaimana. Mungkin kan pikirnya oh ini cuman babynya orang lain kah, atau siapa ini baby, dia nggak tahu ini siapa, belum ngeh banget itu adiknya. Jadi mungkin nanti kita lihat reaksinya bagaimana babynya saat dibawa pulang ya. Jealousnya tinggi ya? Kemungkinan ya
akan butuh waktu untuk bisa akur dulu gitu. Tapi udah ada kayak penasaran gitu mau megang atau gimana gitu? Penasaran. Tapi jadi kalau waktu dideketin itu dia nggak mau. Tapi pas dia lagi asik main tiba-tiba adiknya nangis kenceng kan, terus dia tuh kayak kepo gitu, terus dia nggak deketin. Kenapa ya? Terus dia panggil mami kayak ngasih tahu ini adiknya nangis gitu, kayak gitu. Seperti itu sih, tapi belum yang akur banget, belum, masih agak canggung gitu. Caper banget sih jadinya sekarang abangnya. Dia adiknya Air itu saya baru merasakan kayak melihat perempuan selain istri ya. Perempuan cantik banget, bayi yang tercantik banget yang saya pernah lihat, dengan baru lahir tapi punya bulu mata yang lentik tanpa harus dipasang, Extension. hidungnya mancung, dan yang saya sangat speechless banget, dia mempunyai 2 lesung pipi. Wanita banget ya. Itu luar biasa banget sih, saya betul-betul masya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Penantian khususnya dari saya pribadi gitu ya, penantian untuk punya anak perempuan di saat kalau dari sisi saya, perempuan yang saya miliki di dalam hidup saya selain Iris seperti ibu saya, adik saya perempuan, bahkan sampai anak saya kembar itu diambil, gitu kan, kembalilah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti saat ini oleh putri kami, Putih Akbar. Tahu bang, ceplosan. Sama. Belum kepencet kok, belum merekam. Iya. Akhirnya. Ya, jadi Karena semangatnya. itu yang membuat saya tuh luar biasa banget sih rasanya, bersyukur. Digantinya tuh betul-betul indah. Memang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang betul-betul terbaik untuk umatnya. Mas Samar melihat perpaduan yang sebelumnya 2 putri itu menjadi satu yang sekarang ini. Iya. Kayaknya seperti itu nih. Seperti itu sekali. Saya ngelihat bagaimana bentuk badannya ya, itu ya lebih tinggi daripada abangnya, lebih besar daripada abangnya, dan secara struktur muka juga hampir sama dengan kakak kembarnya almarhum. Dan lesung pipit itu satu mama saya yang punya. Mama saya punya lesung pipit, adik saya punya lesung pipit. Cuma saya doang nggak lesung pipit. Dulu ada mungkin, cuma karena gemuk sekarang. Jadi itu ya. Kayaknya sendiri kebayang belum sih buat nanti seperti Iya. apa gitu? Ya seneng banget pastinya karena mulai dari persiapannya aja kayak pastinya beda gitu, karena punya anak perempuan mungkin bisa ngerasa kayak nanti punya temen ya, sahabat gitu, apalagi kan katanya nanti kalau misalnya kita udah tua yang lebih mengurus itu pasti kan yang perempuan gitu ya, jadi ya seneng banget pastinya. Dan ya gimana ya, beda lah rasanya, apalagi sekarang anak kedua gitu, jadi merasa kayak bener-bener kebahagiaannya tuh berlimpah-limpah, bener-bener gak bisa speechless mah. Saat baru ketemu ini ditaruh di dada tuh kayak bener-bener kan cuma bisa keluar aja air mata, gak bisa ngomong apa-apa. Bang Amar sendiri nih kan anak perempuan ya bang, kira-kira bakal lebih was-was atau protektif nggak sih nanti? Pastilah. Berat gitu. Lagi serem ya. Saya rasa dia agak susah sih nanti menemukan pasangan. Karena susah untuk menemukan orang yang sama seperti bapaknya. Ya pasti kalau ngomongin protektif, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Di zaman sekarang anak-anak udah udah kehilangan identitas kita, dan mereka semua pasti lebih suka main K-pop, untuk nggak boleh.
Ya jadi kita harus ekstra sih sebagai seorang bapak ya. Kita harus benar-benar protektif banget dan mengajarkan anak kita untuk menjadi perempuan yang punya karakter. Perempuan itu kan definisinya menurut saya adalah perhiasan ya. Dan perhiasan itu kan pasti mahal ya harganya. Jadi jadilah mahal gitu. Bagaimana caranya menjadi seorang perhiasan yang betul-betul diinginkan sama semua orang, tapi tidak mudah untuk didapatkan, seperti istri. Masya Allah. Karena perhiasan itu adalah istri yang soleh, wanita yang soleh. Untuk kamar baby nantinya udah disiapin belum sih Kak di rumah? Sudah ada siap. Dan entah kenapa tapi warnanya nggak terlalu girly ya, lebih natural gitu. Iya itu kan, makanya namanya itu juga nggak. Iya, namanya pun sama. Bakal tidur bareng sama abang atau masih sama kakak di atau sendiri? Punya Sama kamar sendiri? kita kok, sama orang tua kita, sama abang. Abang lain kan udah mulai punya rutinitas sendiri, bangun pagi sekolah segala macam, jadi nggak mungkin tidur sama adiknya. Nggak boleh ya. Mbak Iris sudah punya 2, otomatis akan sudah membatasi aktivitas ke depannya. Udah Fokus pasti. untuk mengurus anak kepada Udah pasti. Ya, saat ini sih fokus ngurus anak dulu. Biar suami lah yang lagi sibuk sekarang, sibuk bekerja. Jadi aku fokus ngurus anak dulu. ASI ya Mbak, ASI eksklusif ya? Insya Allah asli eksklusif ya. Sampai sejauh ini bagus. Bagus, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang anak itu adalah rezeki, itu benar sekali ya. Karena kami, khususnya saya tuh lagi giat-giatnya banget untuk kerja keras, karena udah 2 gitu ya. Harus memikirkan bagaimana caranya agar keluarga ini bisa tercover lah secara saya sebagai suami untuk bisa menafkahkan istri dan anak. Dan itu yang merasa saya itu lebih semangat, jauh lebih semangat dari sebelumnya untuk mencari nafkah itu sendiri. Dan alhamdulillah semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk persiapan rumah baru juga yang kabarnya buat nanti buat anak-anak di kamar, seperti apa sih progresnya gitu? Progresnya alhamdulillah saat ini memang sudah tahap develop dan tinggal dilihat aja. Karena kita memang mau, janji saya adalah memberikan rumah impian untuk istriku. Kenapa? Mas, siapa yang udah ngasih kado nih dari teman-teman artis mungkin yang Mas lagi sama? Sebenarnya teman-teman artis belum, yang datang ke sini tuh keluarga-keluarga, baru keluarga-keluarga. Mungkin semalam sih ya Pak Henry Usada ya, partner saya. Beliau datang jauh-jauh dari Bandung untuk ikut bergembira lah menyambut putri kami. Gede banget kadonya. Masih keluarga sih, karena kita juga membatasi namanya, mungkin kan masih dijaga-jaga juga, masih dalam situasi pandemi, makanya kita juga mungkin nggak membawa anak kami ke sini ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi belum banyak yang jenguk juga sih. Di rumah nanti open house juga buat tamu-tamu? Iya. Ada ya? Iya. Rencana akikah apa? Ya, akikah mungkin. Rencana akikah secepatnya apa? Kapan nih Mas Juna? Minggu depan ada lagi, ntar insya Allah dikabarin ya. Kapan pulang dari sini nggak? Hari ini? Setelah ini. Bukan minggu depannya. Hari ini langsung balik berarti ya? Kenapa? Hari ini langsung balik Iya, ya? langsung pulang hari ini. Kak Iris mungkin kan tadi kata kamar menyiapkan rumah impian buat Kak Iris.